Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wudu sebagai salah satu syarat di antara salah satu syarat utama sholat, di antara pokok perintahnya dan juga tata cara yang paling mendasar, yang fardu, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau hendak berniat untuk sholat. Oleh karena itu para ulama mengatakan rukun pertama yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang ketika akan berwudu adalah niat. Menurut jumhur ulama, dia harus meniatkan. Misalnya dia mau niat sholat, maka dia niatkan. Sebelumnya dia hadas, dia niatkan untuk menghilangkan hadas dan juga ingin melaksanakan sholat. Dan jumhur ulama mengatakan tidak sahnya wudu seseorang walaupun tata caranya benar, tapi dia kemudian berwudu dengan niat tabarrud untuk menyegarkan diri, ya. Mereka mengatakan, para ulama yang mulia, mereka mengatakan tidak sah untuk dipakai sholat karena dia tadi niatnya untuk menyegarkan, ya. Adapun kalau misalnya dia niat untuk ibadah, untuk sholat, ya, untuk tawaf dan untuk membaca Al-Quran misalnya, dan dia setelah itu mendapatkan kesegaran, artinya dia ingin segar juga, maka tidak masalah. Tapi yang pertama dia niatkan untuk ibadah tersebut. Jadi yang pertama adalah niat, ya. Yang kedua, dalam ayat tersebut, ya, saya akan sebutkan kesalahan-kesalahan fatal dalam rukunnya saja, ya, dalam berwudu. Yang kedua disebutkan, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Membasuh wajah, mengumpulkan air, ya, dalam jumlah yang cukup, lalu kemudian kita basuh wajah kita. Kita basuh wajah kita. Di antara kesalahan fatal kaum muslimin ketika mereka berwudu, mereka tidak mengetahui batas wajah. Batas wajah adalah para ulama sebutkan mulai panjangnya dari tempat tumbuh rambut kita, ya, yang paling atas tempat tumbuh rambut kita. Bila seseorang qadarullah botak ke belakang, maka dia ingat di mana dulu dia rambutnya tumbuh, ya. Kemudian batas ujungnya sampai ke dagu dia. Ini yang disebut yang disepakati para ulama, ya, kebanyakan ulama, sampai dagu dia. Adapun lebarnya dari satu kuping ke kuping lainnya, satu kuping ke kuping lainnya, dan bagian putih yang ada di samping aliran atau jalur jenggot seseorang, maka ini juga merupakan bagian yang harus dibasuh. Dan kesalahan fatal kaum muslimin, mereka banyak yang hanya ketika membasuh wajah, mereka hanya lemparkan air ke bagian depannya saja, ya, seperti ini. Lalu dia tinggalkan bagian sampingnya, bagian samping ataupun bagian atas dan bawahnya. Ini wudunya bila seperti itu para ulama katakan tidak sah wudunya. Wudunya tidak sah dan artinya sholat yang dia laksanakan juga tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan untuk rukun pertama dan kedua dari wudu.